Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas kembali deretan jenderal berdarah Batak aktif dari Korps Bayangkara dengan pangkat Irjen Pol atau Bintang 2 Polri. Para jenderal ini kini memegang posisi penting di Polri. Mereka adalah bagian dari banyak perwira tinggi Polri dengan garis keturunan Batak yang berkontribusi dalam berbagai jabatan strategis, baik dalam struktur Polri maupun di luar struktur Polri. Lalu siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Satu, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Irjen Pol Mulia Ritonga mengemban jabatan sebagai Karo Korps Samapta Bayangkara Bahar Kam Polri sejak 26 Juli 2024. Beliau merupakan lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang lantas. Sebelum ditunjuk sebagai Kakor Sabhara Bahar Kam Polri, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Sepanjang perjalanan karirnya, ia pernah memegang sejumlah jabatan strategis seperti Kapolsek Metro Koja, Kapolres Jaya Wijaya, dan Kapolresta Kediri. Pada tahun 2017, ia menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Papua. Kemudian pada tahun 2020, dipercayakan sebagai Kabak Renmin Korlantas Polri hingga Karo Renmin Lemdiklat Polri. Dua, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Irjen Daniel Silitonga mengemban jabatan sebagai Kepala Sespim Lemdiklat Polri sejak 20 Mei 2025. Beliau merupakan lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum ditunjuk sebagai Kasespim Lemdiklat Polri, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Adapun karir Irjen Daniel Silitonga di kepolisian mencakup berbagai jabatan strategis seperti Karobin Opsnal Bareskrim Polri, Dirtipideksus Bareskrim Polri, dan juga Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Selain itu ia juga pernah ditunjuk menjadi Kapolda Papua Barat pada tanggal 20 Juni 2022. Tiga, Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampu Bolon. Irjen Musa Tampu Bolon menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri sejak tanggal 20 November 2024. Beliau merupakan lulusan Akpol tahun 1991 yang berpengalaman dalam bidang intel. Sebelum bertugas di Lemdiklat Polri, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kompolnas. Selama pengabdiannya di Polri, Irjen Musa Tampu Bolon telah menduduki sejumlah jabatan di bidang Intelkam, diantaranya menjabat sebagai Dirintelkam Polda Kepri tahun 2016, Dirintelkam Polda NTT tahun 2015. Pengalamannya di bidang Intelkam ini juga membuatnya pernah menduduki jabatan sebagai analis kebijakan media Baintelkam Polri atau bidang Kamnek dan Kabak Sumdaro Renmin Baintelkam Polri pada tahun 2017. 4, Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Irjen Suwondo menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri sejak Maret 2025. Beliau merupakan lulusan Akpol tahun 1994 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum ditunjuk jadi Aslok Kapolri, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang karirnya di Polri, beliau telah banyak menempati jabatan strategis seperti Kors Pripim Polri pada tahun 2019 hingga melesat menjadi Kakor Binmas Bahar Kam Polri pada tahun 2020. 2 tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 14 Oktober 2022. 5, Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing. Irjen Victor menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung sejak Oktober 2025. Beliau merupakan lulusan Akpol Angkatan 1992 yang berpengalaman di bidang reserse dan hukum.
Sebelum menjabat sebagai Kapolda Babel, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum atau Kadifkum Polri. Perwira tinggi ini dikenal memiliki pengalaman panjang dengan berbagai posisi strategis yang pernah diemban, seperti Wadireskrimsus Polda Kalteng pada tahun 2014, Dirpamopfit Polda Maluku Utara tahun 2016, Dires Narkoba Polda NTT tahun 2018, Kabid Hukum Polda Metro Jaya tahun 2018, dan Karo Kermalhukum Divkum Polri. Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar. Irjen Krisno mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi sejak tanggal 12 Maret 2025. Beliau merupakan lulusan Akpol 1991 dengan spesialisasi di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Jambi, dirinya terlebih dahulu menjabat sebagai Gubernur Akpol. Karir Jenderal Bintang 2 ini mencakup berbagai posisi strategis seperti Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri tahun 2018, kemudian Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri tahun 2020, hingga Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Pol Nazli Harahap. Irjen Nazli Harahap mengemban jabatan sebagai staf ahli bidang hukum dan HAM di Badan Intelijen Negara. Ia menjadi lulusan pertama Akpol tahun 1997 yang menyandang pangkat Jenderal Bintang 2. Selama menduduki jabatan penting di BIN, Irjen Mahmud Nazli Harahap telah memegang berbagai posisi strategis termasuk di jajaran Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Ia juga kerap dipercaya dalam penugasan khusus di lingkungan intelijen Polri melalui Baintelkam. 8. Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar. Irjen Albert menjabat sebagai Sekretaris Utama PPATK sejak tahun 2022. Beliau merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1994 yang berpengalaman di bidang reserse. Dalam perjalanan karirnya, Irjen Albert Teddy Sianipar juga pernah mengemban berbagai jabatan strategis di kepolisian, seperti Kepala Biro Pengkajian Strategis Staf Kapolri Bidang Operasi, serta Karops Polda Metro Jaya. Meskipun tidak pernah menjabat sebagai Kapolda, pengalamannya di bidang reserse dan operasional menjadikannya figur penting dalam institusi Polri.